Jika kamu pernah ke bandara dan bertanya-tanya mengapa prosedurnya begitu ketat, dari pemeriksaan bagasi, pengawasan kargo, hingga jalur penerbangan yang diawasi radar, sebagian alasannya bisa ditelusuri pada seorang pria bernama Pablo Escobar. Bayangkan, seorang pria yang pernah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Kekayaannya begitu besar hingga membuat Amerika Serikat kewalahan membendung jaringan narkoba yang ia bangun. Bahkan, pada puncak kekuasaannya, negara sendiri seolah tunduk pada perintahnya. Namun di balik harta yang tak terbayangkan itu, tersembunyi kisah kelam penuh intrik, pengkhianatan, dan darah. Siapa sebenarnya Pablo Escobar? Bagaimana ia bisa menjadi simbol kekuasaan sekaligus ketakutan? Dan bagaimana akhir dari kerajaan yang sempat mengguncang dunia ini? Pablo Emilio Escobar Gaviria lahir pada 1 Desember 1949 di kota kecil Rio Negro, Kolombia. Ia tumbuh besar di Medellin, sebuah kota yang kelak akan menjadi jantung kekuasaannya. Ayahnya adalah seorang petani sederhana, sementara ibunya seorang guru sekolah dasar. Hidup mereka pas-pasan, jauh dari gemerlap, tetapi cukup untuk menanamkan nilai-nilai keras yang kelak membentuk jalan hidup Pablo Escobar. Masa kecil Pablo Escobar tidak banyak meninggalkan catatan istimewa di sekolah. Ia bukan murid teladan. Baginya, dunia nyata di jalanan Medellin lebih menarik ketimbang deretan angka di papan tulis. Lingkungan keras, jurang sosial, dan peluang gelap menjadi guru sesungguhnya bagi Pablo Escobar muda. Perlahan, ia pun masuk ke dunia kriminal kecil-kecilan. Aktivitas ilegalnya berawal dari hal-hal yang tampak sepele, namun penuh ironi. Ia menjual ijazah palsu. Ya, selembar kertas yang seharusnya menjadi simbol kerja keras dan pendidikan, justru dijadikan barang dagangan. Kadang kita bisa bercanda, siapa tahu ada orang yang ketahuan pakai ijazah abal-abal itu. Mungkin dulu belinya dari Pablo Escobar. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Tak berhenti di sana, Pablo Escobar juga menyelundupkan peralatan stereo, mencuri batu nisan untuk dijual kembali, bahkan ikut dalam pencurian mobil. Dan dari aksi itulah, ia akhirnya ditangkap untuk pertama kalinya pada tahun 1974. Namun bagi Pablo Escobar, penjara bukanlah akhir, itu hanyalah pelajaran. Ia sadar bahwa kejahatan kecil tidak akan membawanya menjadi apa-apa. Ia membutuhkan bisnis yang lebih besar, lebih berani dan lebih menguntungkan. Dari sinilah langkah barunya dimulai. Ia melirik dunia yang kelak mengubah hidupnya, sekaligus mengubah wajah Kolombia selamanya, perdagangan narkoba. Sedikit demi sedikit, Pablo Escobar membangun jaringan, mempelajari jalur penyelundupan, dan menyiapkan pondasi untuk sebuah imperium yang kelak dikenal dunia sebagai kartel Medellin. Setelah melewati dunia kriminal kecil-kecilan, Escobar akhirnya menemukan ladang emas yang akan mengubah segalanya, kokain. Pada awal 1970-an, permintaan kokain di Amerika Serikat mulai meledak. Generasi muda di Miami, New York, hingga Los Angeles memburu bubuk putih itu sebagai simbol gaya hidup glamor. Dan di sisi lain, Kolombia memiliki lahan subur untuk menanam tumbuhan koka yang merupakan bahan utama bagi barang haram ini. Bagi Escobar, ini adalah kesempatan emas. Escobar mulai merintis jaringan distribusi sederhana. Awalnya, ia bekerja sama dengan penyelundup kecil dan pengedar lokal. Namun berbeda dengan kriminal jalanan lain, Escobar melihat narkoba bukan hanya barang haram, melainkan bisnis global. Ia paham, jika dikelola dengan strategi yang tepat, kokain bisa memberinya kekayaan tak terbayangkan. Dari sini lahirlah embrio kartel Medellin. Langkah berikutnya adalah jalur. Escobar memanfaatkan pesawat kecil, kapal cepat, bahkan menyembunyikan kokain dalam barang-barang dagangan legal. Ia membangun armada udara sendiri, lengkap dengan landasan pacu tersembunyi di hutan Kolombia. Dari sana, ton demi ton kokain diterbangkan ke Karibia, lalu masuk ke Amerika Serikat. Jalur darat, laut, dan udara, semuanya dikuasai. Escobar tidak hanya berdagang, ia menciptakan industri penyelundupan. Tentu, bisnis sebesar ini tidak bisa berjalan sendirian. Escobar menjalin kerjasama dengan produsen koka di Peru dan Bolivia, membeli bahan baku langsung dari sumbernya. Dengan begitu, ia menguasai rantai pasokan dari hulu ke hilir.
Ia tidak sekadar pedagang, tapi juga pengendali pasar. Di titik inilah, Medellin mulai menjelma sebagai kekuatan besar, dengan Pablo Escobar di kursi utamanya. Namun ekspansi tidak berhenti di Amerika Selatan. Untuk menembus pasar Amerika Serikat, Escobar tahu ia butuh mitra strategis di utara. Disinilah hubungan dengan kartel Meksiko terjalin. Pada awalnya, peran kartel Meksiko hanyalah sebagai jasa kurir, yang membantu menyelundupkan barang melewati perbatasan. Namun seiring waktu, hubungan ini menjadi simbiosis. Medellin butuh jalur Meksiko, dan kartel Meksiko butuh pasokan Medellin. Dari sinilah lahir poros perdagangan narkoba internasional yang bertahan hingga dekade-dekade berikutnya. Tahun 1980-an. Inilah masa ketika nama Pablo Escobar benar-benar mengguncang dunia. Kokain mengalir deras dari Medellin ke seluruh penjuru bumi. Dan di balik itu semua berdirilah sosok Escobar. Raja tanpa mahkota, namun dengan kekuasaan yang melampaui banyak presiden di dunia. Pada puncaknya, kartel Medellin menguasai hampir 80% pasokan kokain global. Dari Miami hingga Madrid, dari New York hingga Johannesburg, bubuk putih buatan Kolombia itu merajalela. Setiap minggu, pesawat-pesawat kecil milik Escobar bisa mengirim puluhan ton kokain ke Amerika Serikat. Setiap pengiriman bernilai ratusan juta dolar. Dunia pun tak bisa menutup mata, Medellin menjadi sinonim dari narkoba. Pada masa kejayaannya, Pablo Escobar menghadapi masalah yang nyaris tak masuk akal. Bagaimana menyimpan lautan uang tunai yang terus mengalir dari bisnis kokainnya. Setiap minggu, ratusan juta dolar masuk ke genggamannya, jauh melampaui kapasitas bank atau sistem keuangan manapun di Kolombia. Untuk menghindari perhatian aparat, ia mengubur uang di ladang, menimbunnya di hutan, hingga menyembunyikannya di balik dinding rumah dan gudang rahasia. Ironinya, cara ini membuat sebagian harta karunnya membusuk, hilang, atau digerogoti tikus. Uang mengalir begitu deras, hingga Escobar tercatat dalam daftar orang terkaya versi majalah Forbes. Kekayaannya diperkirakan lebih dari 30 miliar dolar, setara puluhan triliun rupiah. Ia membeli gudang hanya untuk menyimpan uang tunai, dan kehilangan jutaan dolar setiap tahun akibat kelembapan. Bahkan, pernah dikabarkan Escobar menghanguskan tumpukan uang hanya untuk menghangatkan anaknya yang kedinginan. Inilah kegilaan kekayaan sang raja kokain. Uang datang tanpa batas, tapi tak pernah benar-benar bisa ia nikmati. Namun bisnis ini tidak berdiri di atas uang semata, melainkan di atas darah. Pablo Escobar memperkenalkan filosofi yang kelak menjadi kutukan Kolombia, plata o plomo, uang atau peluru. Siapa yang mau bekerja sama akan mendapat kekayaan. Siapa yang menolak akan menemui maut. Dari polisi jalanan hingga pejabat tinggi negara, semua dipaksa memilih, dan kebanyakan memilih hidup. Dengan cara itu, Escobar menyusup jauh ke dalam struktur negara. Polisi, hakim, jaksa, hingga politisi, semuanya ada dalam genggamannya. Korupsi merajalela. Escobar tidak hanya menjadi kriminal, ia menjadi institusi dalam bayangan, menyaingi negara Kolombia itu sendiri. Ada saat ketika Medellin lebih tunduk kepada Escobar daripada pada pemerintah resminya. Dan kekuasaannya tidak berhenti di Kolombia. Jaringan internasional yang ia bangun menjangkau benua lain. Amerika Serikat menjadi pasar terbesar, Eropa menjadi ladang emas baru, bahkan Afrika ia jadikan rute transit. Escobar bukan lagi kriminal lokal, ia adalah penguasa pasar global, raja kokain sejati. Puncak kekuasaan ini menjadikan Escobar sosok yang paradoksal. Di satu sisi, kriminal paling ditakuti di dunia. Di sisi lain, salah satu orang paling kaya dan berpengaruh pada zamannya. Namun seperti semua kerajaan yang dibangun di atas darah, kekuasaan itu tidak akan bertahan selamanya. Di tengah kekuasaan dan kekayaannya yang menggunung, Pablo Escobar mulai melirik panggung baru, politik. Baginya, uang sudah ia miliki. Yang ia butuhkan hanyalah legitimasi. Dengan masuk ke dunia politik, ia bisa membersihkan citra sekaligus memperluas pengaruhnya. Ambisinya tidak main-main. Ia mendekati rakyat miskin dengan gaya Robin Hood-nya, membangun perumahan, lapangan bola, hingga fasilitas umum.
Popularitasnya melejit dan rakyat kecil melihat Pablo Escobar bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai penyelamat yang memberi mereka kehidupan layak. Dukungan massa inilah yang ia gunakan sebagai batu loncatan untuk memasuki arena politik Kolombia. Escobar pun berhasil menembus parlemen. Ia duduk sebagai anggota Kongres Kolombia, membawa nama besar dan dompet yang seakan tak ada batasnya. Bagi sebagian politisi, kehadirannya adalah aib. Namun bagi yang lain, Escobar adalah mesin uang yang sulit ditolak. Ia menjalin hubungan dengan partai-partai politik, menggunakan kekayaannya untuk membeli simpati dan melicinkan jalan. Namun kebohongan tidak bisa disembunyikan selamanya. Identitas aslinya sebagai raja narkoba mulai terbongkar. Rodrigo Lara Bonilla, Menteri Kehakiman Kolombia, dengan lantang menuding Escobar sebagai gembong kokain. Pers dan masyarakat internasional ikut menekan, sementara Presiden Belisario Betancur mendukung langkah bersih-bersih politik. Hasilnya jelas, Escobar dipaksa keluar dari Kongres. Pengusiran itu menjadi pukulan telak bagi harga dirinya. Dari seorang politisi rakyat, ia kembali dicap sebagai kriminal kelas dunia. Sejak saat itu, Pablo Escobar tidak lagi percaya pada sistem negara. Ia merasa dikhianati. Politik bukan lagi jalan kompromi, melainkan medan perang. Beberapa bulan kemudian, Rodrigo Lara Bonilla ditemukan tewas ditembak orang-orang kartel di Bogota. Peristiwa ini menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Dari sinilah Pablo Escobar benar-benar bertransformasi. Dari seorang politisi gagal, menjadi penjahat paling berbahaya yang pernah dimiliki Kolombia. Sosok yang di satu sisi membangun perumahan, jalan, dan lapangan untuk rakyat miskin. Ketika pintu politik tertutup, Pablo Escobar berbalik arah. Ia tidak lagi berusaha masuk ke dalam sistem negara, ia memilih berperang melawannya. Tahun-tahun berikutnya menjadi bab paling kelam dalam sejarah Kolombia. Negara berusaha menghancurkan kartel Medellin, sementara Pablo Escobar merespons dengan kekerasan tanpa batas. Ia melancarkan perang terbuka melawan aparat, menargetkan polisi, hakim, hingga menteri. Tak ada jabatan yang cukup tinggi untuk membuat seseorang kebal dari amarah Pablo Escobar. Ratusan aparat tewas, dan jalan-jalan Kolombia berubah menjadi medan tempur. Puncak terornya adalah gelombang bom dan pembunuhan massal. Kota Medellin dan Bogota diguncang ledakan demi ledakan. Salah satu tragedi terbesar adalah jatuhnya sebuah pesawat komersial Avianca pada tahun 1989 setelah Escobar menanamkan bom di dalamnya. 100 lebih penumpang tewas seketika. Semua itu demi satu tujuan, menyingkirkan lawan politiknya. Pablo Escobar membuktikan ia sanggup mengorbankan ratusan nyawa demi dendam pribadinya. Namun teror tidak berhenti di situ. Jurnalis yang berani menulis tentangnya diculik atau dibunuh. Keluarga politisi hidup dalam ancaman penculikan setiap hari. Warga sipil pun terjebak di tengah, tak tahu kapan bom berikutnya akan meledak atau siapa lagi yang akan menjadi korban. Di mata publik, Kolombia jatuh ke dalam bayang-bayang horor. Di sisi lain, Pablo Escobar juga harus menghadapi musuh baru, kartel Cali dan kelompok misterius Los Pepes. Cali, rival bisnisnya, menggunakan strategi yang lebih cerdas, menyusup ke dalam sistem dan memanfaatkan pemerintah untuk menjatuhkan Medellin. Sementara Los Pepes, sebuah kelompok vigilante yang konon beranggotakan mantan musuh Escobar, mulai memburu orang-orang terdekatnya, menghancurkan jaringannya sedikit demi sedikit. Perang Pablo Escobar tidak lagi hanya melawan negara. Ia dikepung dari segala arah, oleh pemerintah, oleh Amerika Serikat yang ikut campur, oleh rival kartel, dan oleh rakyat bersenjata yang haus balas dendam. Inilah masa di mana Kolombia berubah menjadi neraka di dunia nyata, dan di tengah semuanya, nama Escobar menjadi simbol teror yang menelan ribuan nyawa tak berdosa. Bagi Pablo Escobar, pemerintah Kolombia dan kartel saingannya hanyalah musuh yang tidak dipedulikannya. Musuh yang jauh lebih besar menunggu di luar negeri, Amerika Serikat. Washington tidak tinggal diam melihat banjir kokain yang membanjiri Miami dan New York. Badan Anti Narkotika Amerika, DEA, menaruh mata elang mereka ke Medellin. Agen-agen rahasia diturunkan, jaringan dipetakan, dan Escobar ditempatkan di daftar buronan paling berbahaya. Hubungan antara Escobar dan DEA berubah menjadi permainan kucing dan tikus, penuh spionase, penyusupan, dan operasi rahasia yang menegangkan.
Namun ancaman paling ditakuti Escobar bukanlah penyelidikan, melainkan satu kata, ekstradisi. Pemerintah Kolombia di bawah tekanan Amerika menandatangani perjanjian ekstradisi. Artinya, jika Pablo Escobar tertangkap, ia bisa dikirim langsung ke penjara Amerika Serikat. Bagi Escobar, itu adalah mimpi buruk, lebih buruk daripada kematian. Ia pernah berkata dengan lantang, lebih baik mati di Kolombia daripada di penjara di Amerika. Maka, perang semakin brutal. Pablo Escobar menjadikan ekstradisi sebagai garis merah. Setiap pejabat Kolombia yang mendukung kebijakan itu menjadi target. Hakim, jaksa, politisi, bahkan kandidat presiden dibunuh secara terang-terangan. Bahkan para diplomat Amerika pun tidak luput. Serangan, penculikan, dan ancaman diarahkan pada siapa saja yang dianggap kaki tangan Washington. Pesan Escobar jelas, siapapun yang mencoba membawanya ke Amerika akan membayar dengan nyawa. Dengan itu, Pablo Escobar bukan lagi sekadar kriminal lokal. Ia berubah menjadi musuh negara adidaya, menantang langsung kekuatan terbesar di dunia. Perang ini bukan hanya tentang kokain, tapi tentang harga diri. Dan Pablo Escobar, dengan segala kekejamannya, bersumpah tidak akan pernah menyerahkan dirinya kepada Amerika Serikat. Tekanan demi tekanan akhirnya memaksa Pablo Escobar mengambil langkah mengejutkan. Pada awal 1990-an, ketika pemerintah Kolombia dan Amerika Serikat semakin gencar memburunya, Pablo Escobar menawarkan sebuah kesepakatan. Ia akan menyerahkan diri, tapi dengan syarat. Negosiasi berlangsung alot. Escobar bersedia dipenjara, asalkan tidak diekstradisi ke Amerika. Pemerintah Kolombia, lelah dengan teror dan bom yang tak henti-hentinya, akhirnya menerima tawaran itu. Dan lahirlah penjara paling aneh dalam sejarah, La Catedral. Namun La Catedral bukanlah penjara seperti biasanya. Dindingnya memang tinggi, ada pagar kawat, tapi di dalamnya Escobar hidup seperti raja. Ada lapangan sepak bola, bar pribadi, ruang tamu mewah, bahkan jacuzzi. Ia bebas menerima tamu, mengadakan pesta, dan tetap menjalankan bisnis narkobanya dari balik jeruji, atau lebih tepatnya, dari balik tembok yang ia desain sendiri. Bagi Escobar, penjara hanyalah kamuflase. Dunia menyebutnya tahanan, tapi pada kenyataannya, La Catedral adalah istana. Sampai akhirnya, rahasia itu terbongkar. Laporan tentang Escobar yang terus mengendalikan bisnis narkoba, bahkan membunuh saingannya di dalam penjara, membuat pemerintah malu di mata internasional. Tekanan kembali datang, dan pemerintah memutuskan memindahkannya ke penjara yang lebih ketat. Namun Escobar lebih cepat. Pada 22 Juli 1992, sebelum pemindahan dilakukan, ia melarikan diri dari La Catedral dengan begitu mudah, seolah penjara itu memang dibangun bukan untuk menahannya, melainkan untuk melindunginya. Sejak hari itu, Kolombia kembali berubah menjadi ladang perburuan. Ribuan tentara, polisi, dan agen DEA diterjunkan. Setiap kota, setiap jalan, setiap persembunyian diperiksa. Pablo Escobar tidak lagi bersembunyi di balik kekuatan politik atau citra Robin Hood. Ia benar-benar menjadi buronan, manusia paling dicari di dunia. Perburuan besar-besaran pun dimulai, dan kali ini tidak ada kompromi. Dunia bersatu untuk menangkap atau membunuh Pablo Escobar. Hidup Pablo Escobar yang selama bertahun-tahun bergelimang kekuasaan, uang, dan darah, akhirnya sampai pada babak terakhirnya. Setelah kabur dari La Catedral, seluruh kekuatan negara dikerahkan untuk satu tujuan: mengakhiri era Pablo Escobar. Polisi Kolombia dengan bantuan penuh dari DEA melancarkan operasi perburuan terbesar dalam sejarah negeri itu. Setiap gerakan Escobar dipantau, setiap telepon disadap, dan setiap orang yang berhubungan dengannya diinterogasi. Tak hanya aparat resmi, musuh-musuh lamanya juga ikut turun tangan. Sebuah kelompok vigilante misterius bernama Los Pepes, gabungan dari bekas saingan dan keluarga korban Escobar, menghantui langkahnya. Mereka memburu keluarganya, menghabisi orang-orang dekatnya, dan perlahan memutus semua jaringan perlindungannya. Pablo Escobar semakin terpojok. Dari seorang penguasa yang bisa membuat negara bertekuk lutut, ia kini hanya pria yang berlari dari satu atap ke atap lain, bersembunyi di rumah-rumah aman, berpindah setiap malam. Uang dan kekuasaannya tak lagi mampu melindungi. Pada 2 Desember 1993, hari ulang tahunnya yang ke-44, nasib akhirnya menjemputnya.
Escobar bersembunyi di sebuah rumah sederhana di Medellin bersama satu pengawal setia. Namun sinyal telepon yang ia gunakan untuk menghubungi keluarganya terlacak. Pasukan khusus Kolombia segera mengepung lokasi. Terjadi baku tembak sengit di atap rumah. Escobar mencoba melarikan diri, melompat dari satu genteng ke genteng lain, tetapi peluru mengejarnya. Tubuhnya terkapar dengan 3 luka tembak, 1 di kaki, 1 di punggung, dan 1 tepat di kepala. Ada yang percaya peluru itu berasal dari senapan polisi. Ada juga yang meyakini Escobar menembak dirinya sendiri, sesuai sumpahnya, lebih baik mati di Kolombia daripada ditangkap hidup-hidup dan diekstradisi ke Amerika. Apapun kebenarannya, satu hal pasti, Raja Kokain dunia akhirnya tumbang. Hari itu, Medellin bersorak, tapi juga menangis. Bagi sebagian orang, monster telah mati. Bagi sebagian lainnya, sang Robin Hood telah pergi. Tubuh Pablo Escobar yang gemuk tergeletak di atap, dengan sandal jepit di kakinya, akhir yang ironis bagi pria yang pernah masuk daftar orang terkaya di dunia. Dengan kematian Escobar, sebuah era berakhir. Namun bayang-bayangnya, darah yang ia tumpahkan, dan legenda yang ia tinggalkan, akan terus menghantui Kolombia dan dunia. 2 Desember 1993. Medellin terdiam. Jalan-jalan dipenuhi ribuan orang yang berbondong-bondong mengantar Pablo Escobar ke peristirahatan terakhirnya. Tangis pecah, bunga dilemparkan, dan petingnya diusung layaknya seorang pahlawan. Bagi sebagian warga miskin, ia adalah penyelamat, membangun rumah, lapangan sepak bola, dan memberi harapan di tengah kemiskinan. Namun bagi dunia, ia tetaplah gembong narkoba yang menjerumuskan bangsanya ke jurang darah dan kekacauan. Sementara itu, para pengikutnya tercerai-berai. Ada yang diburu, ada yang dipenjara seumur hidup, dan sebagian berpindah ke kartel lain seperti Cali Kartel, atau membentuk jaringan baru yang lebih kecil, namun tetap mematikan. Pemakaman ini menjadi simbol paradoks Escobar, dipuja dan dibenci pada saat yang sama. Hidup Pablo Escobar adalah kisah tentang ambisi yang melampaui batas, seorang anak miskin yang menjadi raja narkoba paling ditakuti di dunia. Dermawan bagi sebagian, algojo bagi bangsanya. Ia mati, namun bayangannya tidak pernah pergi. Legenda hitamnya terus menghantui sejarah, mengingatkan kita bahwa kejayaan yang lahir dari kejahatan hanya akan meninggalkan luka, trauma, dan kehancuran. Jika kisah ini memberi Anda sudut pandang baru, tekan subscribe, beri like, dan bagikan video ini. Karena di balik setiap legenda kelam, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil.